dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menjaga memelihara kami selama kami beristirahat, dan Engkau memperkenankan kami lagi untuk menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Secara khusus kami menginjak bumi yang fana yang Kau ciptakan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala rahmat dan cinta-Mu bagi kami. Napas hidup setiap saat yang Kau berikan bagi kami, itulah yang kami syukuri setiap saat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Persekutuan kami pada pagi hari ini, kami mohon di dalam kasih dan anugerah Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, supaya setiap jaringan yang kami pakai Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami mohon kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga dalam kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bisa kami menikmati bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, sekali lagi Engkau berkati kami semua Tuhan, dan berikan kami jaringan yang baik. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa sesuai dengan tema yang sudah ditentukan bagi kita, yaitu kebangkitan Kristus, dasar bagi kita. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Yesus, kenapa sering kita terjadi pemberitaan firman Tuhan ini sebagai dasar utama kita adalah sebuah kebangkitan. Bicara tentang kebangkitan adalah bicara secara menyeluruh. Baik kebangkitan Kristus dan kebangkitan iman kita juga, bahwa Kristus yang kita imani itu adalah Kristus yang bangkit dari kematian. Dan membuktikan bahwa iman kita juga dibangkitkan untuk menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Dan itu merupakan sebuah anugerah bagi kita untuk menerima iman yang Tuhan menaruhkan dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa iman itu adalah pemberian Allah, atau kasih daripada Allah bagi kita, sehingga kita mengimani bahwa benar-benar kebangkitan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Untuk melandasi sebuah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 3 ayat kita baca bersama-sama. Saya baca untuk kita semua. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah landasan perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus menguraikan ini bahwa iman, pengharapan, ada iman, ada kasih. Nah, di sini dikatakan terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena rahmat-Nya yang besar, anugerah-Nya, Rahmani Rahim. Allah yang besar itulah yang memberikan rahmat-Nya yang besar itu untuk memilih yang besar, yang melahirkan kita kembali
kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Untuk apa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus? Jelas kepada ayat keempat tadi dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat layu dan tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga. Itulah hadiah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita melalui kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita beritakan dari hari ke hari. Karena itu merupakan kebangkitan yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyelamatkan orang banyak, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena apa tadi? Karena rahmatnya yang begitu besar. Kalau saya dengan Bapak Ibu dan Saudara sudah mendapatkan rahmat yang besar itu melalui iman kepada Yesus Kristus, maka saya dengan Bapak Ibu dan Saudara wajib untuk menceritakan tentang hal ini. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan yang lain, diceritakan tentang harus memberitakan. Mari kita melihat dulu satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 96, supaya kita tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan oleh rahmat dan anugerah Tuhan tadi. Mari kita baca dulu di satu bagian firman Tuhan lagi bagi kita pada pagi ini. Karena kita dipanggil untuk menuntaskan itu. Kebaktian ini tiap pagi dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan perintahkan bagi kita. Mazmur 96 mengatakan, Allah Tuhan hakim seluruh dunia. Dikatakan begini, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan dan pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kabarkanlah keselamatan. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Kalimat perintah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Beda dengan undangan. Kalau undangan bisa ya dan bisa tidak. Tetapi kalau perintah wajib kita laksanakan. Perintah Tuhan adalah untuk kabarkanlah keselamatan yang daripada Tuhan. Kapan kita kabarkan? Dari hari ke hari. Berbicara dari hari ke hari, dari awal penciptaan dunia sampai hari ini, tetap pemberitaan Injil terus diberitakan. Injil di dalam perjanjian lama atau firman yang dalam perjanjian lama, Yesus dalam perjanjian lama telah diberitakan dari dulu sampai hari ini. Bagaimana Yesaya menceritakan dalam Yesaya 53. Hamba Tuhan yang menderita. Allah berbicara tentang Yesus yang akan menderita. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini kita hadir tiap-tiap pagi pada persekutuan King Non Family ini. Allah menuntaskan amanat agung. Perintah agung adalah perintah yang besar, yang mulia, yang tinggi. Perintah ini yang mau tidak mau, terima tidak terima, kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang mengakui, yang mempercayai kebangkitan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, kita harus menceritakan ini. Kita tidak bisa main-main Bapak Ibu. Dan pemberitaan Injil
kembali saya katakan lagi bahwa tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Tetapi kita sudah mengerti, kita sudah tahu firman Tuhan ini. Maka kita bekerja sama, saling mendukung, saling memotivasi. Inilah firman Allah. Bahwa tugas saya, tugas Bapak Ibu dan Saudara menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Tentang kita kabarkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Perbuatan apa Tuhan Yesus di situ? Pada waktu Allah menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Artinya Kristus, Yesus sudah ada dalam hal itu pun. Pada waktu dunia ini diciptakan, Yesus sudah turut menciptakan. Sebelum dia menyatakan dirinya, sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah ada. Inilah yang kita harus ceritakan Bapak Ibu yang kasih. Bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tidak bisa dipikir, yang tidak bisa diukur oleh pikiran manusia, maka kita harus menceritakan hal ini. Karena apa? Bagaimana planet bumi yang begitu, yang tersusun rapi, kita lihat karena diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pemberitaan Injil tidak bisa digagal oleh kuasa apapun. Pemberitaan Injil selalu ceritakan. Para tokoh-tokoh Alkitab, mereka mati digergaji, mati dibunuh, dan yang lain-lain. Baik tokoh perjanjian lama sampai tokoh perjanjian baru. Kematian mereka ngeri. Apa yang mereka dapatkan secara manusia? Tidak ada. Tetapi janji Allah tadi yang tersimpan, yang tersedia di surga bagi kamu, hanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, kita tidak boleh lengah lagi. Pada hari-hari ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan persoalan. Apakah dengan persoalan kita, dengan pergumulan kita, kita undur, kita tinggalkan janji Allah, perintah Allah yang sudah kita terima ini. Kalau kita lihat tadi itu, kalau Petrus akan menceritakan tentang gereja yang menderita. Temanya adalah gereja yang menderita tentang surat Petrus itu. Tetapi di tengah-tengah itu, Petrus menuliskan bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Karena apa? Karena rahmat Tuhan. Bukan karena baik saya, bukan karena baik Bapak Ibu, tetapi karena anugerah Tuhan itu. Rahmat Tuhan yang besar itu. Rahmani Rahim. Rahmat. Rahmat yang dikandung tadi, itulah yang memberikan kepada saya dan Bapak Ibu. Yang diterimakan dengan cuma-cuma. Bukan harta kita yang memberi itu, tetapi anugerah Allah yang memberikan bagi kita, yang memberikan iman untuk percaya kita, supaya kita jangan masuk ke dalam neraka. Kita masuk ke dalam surganya Tuhan. Itulah yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ada Kingdom Family mendorong kita, memotivasi kita untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dengan pelayanan kita masing-masing, dan kita dimotivasikan untuk tetap terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ada teman mendorong kita, memotivasi kita untuk
melakukan ini. Karena mau tidak mau terima kita tetap kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan, tentang keselamatan daripada Tuhan. Tanpa mengenal Yesus, tanpa percaya Yesus, bahwa semua manusia akan masuk api neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, berita pengampunan dosa, berita keselamatan daripada Yesus, kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan bahwa semua suku, bangsa, dan bahasa harus dijadikan murid itu. Ajarlah, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid itu. Ajarlah mereka melakukan. Jadikan murid dan melakukan. Tidak cukup jadi murid, tetapi melakukan. Murid yang melakukan, murid yang menjadi guru, murid yang menjadi melatihkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mendorong kita, memotivasi kita. Belum Yesus naik ke surga, dia merintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah perintah yang sedang kita kerjakan sampai hari ini. Kapan untuk menuntaskan pekerjaan ini? Firman Tuhan bahwa harus seluruh suku bangsa harus mendengar firman ini. Baru datang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia datang sebagai hakim. Dan dia meminta pertanggungjawaban saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Penting bagi kita Bapak Ibu yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, baik di dalam pelayanan kita masing-masing, baik sebagai misionaris, sebagai penginjil, sebagai gembala. Gembala harus memuridkan jemaat dan harus mendorong jemaat untuk memberitakan kabar baik. Gereja, pendeta, hamba-hamba Tuhan harus memotivasi para jemaat terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan. Secara khusus pelayanan suku terabaikan. Karena apa? Karena 80% kalau kita membaca hampir 80% dari perjanjian lama berbicara tentang masalah misi, masalah suku bangsa. Harus diceritakan. Berbicara masalah misi. Misi adalah misi yang bergerak, yang terus dilakukan Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berkontribusi untuk pelayanan, mengambil bagian di dalam suku terabaikan, STA yang terabaikan. Kita tidak boleh main-main Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang kita bisa lakukan, berdoa, melihat, mendengar keluhan-keluhan para hamba-hamba Tuhan, pelayanan lintas budaya. Karena itu ada kolaborasi antara kita. Itulah bentuk perhatian kita, itulah bentuk kesatuan kita sebagai umatnya. Tapi saya sangat bersyukur melihat Kingdom Family. Kingdom Family selalu ada kunjungan-kunjungan ke daerah, melihat para hamba-hamba Tuhan, para rekan kerja yang ada di sana. Dimotivasi. Lebih daripada itu lagi. Mari setiap pribadi kita untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam penginjilan. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sehingga selama 1 bulan ini kita berbicara tentang tema yang sangat luar biasa ini, yaitu kebangkitan Kristus dasar. Nah, kenapa dia dasar? Nah, itu persoalannya tadi. Saya sudah menjawab di dalam 1 Petrus tadi itu, ayat 3.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus yang penuh pengharapan. Untuk apa itu? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di mana? Di surga. Di surga bagi kamu. Di surga bagi saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya apa? Kita tidak sia-sia bangun pagi-pagi, beribadah pagi-pagi, berdoa pagi, beritakan Injil. Pak Sumartu dari kereta, naik kereta, turun kereta dari tahun 68 sampai hari ini berjalan keliling untuk menceritakan tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Tapi untuk apa? Hanya untuk menerima bagian yang tersimpan di surga tadi. Itulah janji Allah bagi saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita mengimani bahwa firman Allah pada pagi hari ini menguatkan kita, mendorong kita. Kita tidak sia-sia karena ada janji yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kalau janji saya, bisa ya, bisa tidak. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Allah bagi kami, bahwa ketika kami menerima kebangkitan, mempercayai kebangkitan Kristus, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, mempertanggungjawabkan iman kami kepada dunia yang fana ini, yang minta pertanggungjawab daripada kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, pikiran kami, perasaan kami hanya tertuju kepada Kristus, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi rahmat dan anugerah Tuhan itu memberi kami kekuatan untuk melakukan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak selesai Tuhan. Tapi biarlah masing-masing Tuhan kami belajar daripada Engkau setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima